hiduplah seorang putri di kerajaan Minangkabau yang parasnya cantik sekali. Dia bernama Sabainan Alwi. Kecantikan Sabainan Alwi terdengar oleh Raja Nan Panjang di Luhak 50. Wahai pengawalku, pergilah engkau ke kerajaan Raja Babanding. Sampaikanlah salam serta niat baikku untuk meminang putrinya. Baiklah tuanku, kami akan segera pergi. Setelah para pengawal menuju kerajaan Raja Babanding, sampailah mereka di hadapan Raja Babanding. Tanya Raja Babanding pada para utusan Raja Nan Panjang. Wahai Raja yang terhormat, kami datang kemari karena diutus oleh Raja Nan Panjang untuk menyampaikan salam serta niat baik tuan kami untuk meminang putrimu. Raja Babanding kepada para utusan Raja Nan Panjang. Akhirnya para pengawal pun pergi meninggalkan kerajaan Babanding, kembali ke kerajaan Nan Panjang. Para pengawal pun menghadap kepada Raja Nan Panjang untuk menyampaikan penolakan Raja Babanding. Wahai tuanku, kami sudah menyampaikan niat baikmu untuk meminang putri Sabainan Alwi. Namun Raja Babanding menolak mentah-mentah tanpa alasan yang jelas. Raja Nan Panjang yang mendengar itu pun marah, berlalu dari tempatnya dan pergi menuju kerajaan Babanding untuk meminta penjelasan. Sesampainya di sana, Raja Nan Panjang memaksa untuk masuk ke dalam kerajaan. Akhirnya ia pun berteriak memanggil Raja Babanding. Wahai Babanding, keluarlah engkau. Mau apa kau datang ke sini? Tanya Raja Babanding. Kenapa engkau menolak niat baikku untuk meminang putrimu? Seharusnya kau sadar bahwa kau adalah orang yang buruk, tidak pantas untuk putri. Apakah kau tidak cukup dengan istrimu yang lebih dari satu itu? Jawab Raja Babanding itu tersulut emosi. Raja Nan Panjang yang mendengar jawaban dari Raja Babanding tersebut makin tersulut emosi dan mengajak Raja Babanding untuk bermain senjata, menyelesaikan pertikaian ini. Aku tidak peduli. Temui aku di perbatasan. Kita selesaikan pertikaian ini. Jawab Raja Nan Panjang dengan senyum liciknya. Kemudian ia pun kembali ke kerajaannya. Malam hari pun tiba. Putri Saba yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk tentang ayahnya. Lalu ia pun bergegas pergi ke kamar ayahnya dan berkata, Ayah, jangan pergi menemui Raja Nan Panjang besok. Aku mempunyai firasat buruk. Anakku, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Esok hari pun tiba. Raja Babanding pergi menemui Raja Nan Panjang di perbatasan. Wahai Babanding, sekali lagi aku meminta putrimu untuk kujadikan istri. Dan wahai Nan Panjang, keputusanku sudah bulat bahwa aku menolak permintaan. Raja Nan Panjang yang mendengar itu pun marah, dan terjadilah perkelahian saat itu juga. Mereka saling menyerang satu sama lain, dan dalam perkelahian ini Raja Nan Panjang sudah hampir dikalahkan. Tetapi tanpa diketahui, ternyata Raja Nan Panjang membawa kawannya, yaitu Raja Nan Kongkong, yang kemudian ia beri isyarat untuk menembak Raja Babanding. Raja Nan Kongkong pun segera menembak Raja Babanding. Raja Nan Kongkong menembak Raja Babanding. Raja Babanding pun terjatuh ke tanah. Ia kehilangan nyawanya. Kemudian Raja Nan Panjang dan Raja Nan Kongkong membuang mayat Raja Babanding ke dalam semak belukar. Tak lama kemudian, ada seorang anak gembala yang melewati semak belukar itu. Ia menemukan mayat Raja Babanding tergeletak di sana. Anak gembala itu pun segera menuju kerajaan dan mengabarkan ini kepada Sabainan Alwi. Wahai putri, aku ingin memberikan kabar buruk padamu. Ucap anak gembala sembari terengah. Sabainan Alwi yang sedang bertenun pun menjawab, Ada apa kau datang kemari? Wahai putri Sabai, aku menemukan Raja Babanding tergeletak tak bernyawa di dalam semak belukar. Apa? pekik Sabainan Alwi. Sabainan Alwi yang mendapat kabar itu pun sedih dan terkejut mendengarnya.
Kemudian, dengan tergesa-gesa, ia berlari menuju tempat di mana ayahnya ditemukan. Sesampainya ia di sana, tanpa disangka, Raja Babanding pun sadar kembali. Ayah, apa yang telah terjadi? Ucap Sabainan Alwi sembari menangis. Raja Babanding tak menjawab pertanyaan itu. Ia malah menanyakan adik Sabainan Alwi, Mangkutak Alam. Ia adalah anak yang sangat dimanjakan oleh raja. Raja pun bertanya. Sabainan Alwi tak menjawab karena tak ada seorang pun yang tahu di mana ia berada. Wahai ayah, sebaiknya kita kembali dulu ke istana agar kesehatan ayah cepat membaik. Pekik Sabainan Alwi. Namun, hal yang sangat tidak diinginkan itu terjadi. Raja Babanding menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan putri pertamanya. Ayah, tak bisa dibiarkan. Aku akan membalas semua rasa sakit yang sudah ayah alami. Kemudian, ia mengambil beberapa senjata untuk pergi menemui Raja Nan Panjang. Sabainan Alwi pun bergegas pergi menuju kerajaan Raja Nan Panjang menuntut keadilan untuk sang ayah. Wahai Raja Babanding, keluarlah engkau. Raja Nan Panjang yang mendengar teriakan itu pun segera keluar untuk menemui Sabainan Alwi. Lalu disusul oleh Narawatu, istri Raja Nan Panjang. Ada apa kau datang kemari? Aku datang kemari untuk menuntut keadilan atas meninggalnya ayahku. Kenapa harusnya ayahku yang kau habisi? Jawab Sabainan Alwi yang mulai tak bisa mengontrol emosinya. Kau datang kemari hanya untuk itu? Lanjut Raja Nan Panjang meremehkan Sabainan Alwi. Dasar kau, apakah tak cukup kau memiliki istri yang begitu banyak, sampai-sampai kau ingin menjadikan aku sebagai salah satu istrimu? Emosi Sabainan Alwi sudah tak bisa dikontrol lagi. Bahkan, ia hampir saja melayangkan satu tembakan kepada Raja Nan Panjang. Setelah pertanyaan itu terlontar dari Sabainan Alwi, Raja Nan Panjang diam seribu bahasa karena ia tak bisa menjawab pertanyaan Sabainan Alwi. Lihat, akibat keserakahanmu, aku sampai kehilangan nyawa ayahku. Di sini aku Sabainan Alwi meminta keadilan atas meninggalnya ayahku, dan mari kita selesaikan pertikaian ini dengan beradu senjata saja. Pinta Sabainan Alwi kepada Raja Nan Panjang. Raja Nan Panjang pun hanya mengangguk mengiyakan permintaan Sabainan Alwi untuk menyelesaikan pertikaian ini dengan beradu senjata. Lalu, Raja Nan Panjang membawa Sabainan Alwi ke belakang istana untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Sabainan Alwi yang sudah tak sabar untuk membalaskan semua rasa sakit yang sudah dialami ayahnya itu, langsung melontarkan satu peluru ke arah kepala Raja Nan Panjang. Namun, Raja Nan Panjang berhasil mengelak dari serangan Sabainan Alwi. Sebaiknya kita membuat kesepakatan. Jika aku yang menang dan tak terluka sedikit pun, maka kau harus menjadi istriku. Dan jika kau yang menang dalam adu senjata kali ini, maka aku tak akan pernah menampakkan lagi wajahku di hadapanmu. Ucap Raja Nan Panjang sembari mendekati Sabainan Alwi dan mengulurkan tangan kanannya. Baik, jika itu yang kau inginkan, akan aku turuti keinginanmu, karena aku yang akan menang kali ini. Jawab Sabainan Alwi dan menjabat tangan Raja Nan Panjang sebagai pertanda bahwa ia menyetujui kesepakatan tersebut. Adu senjata antara Sabainan Alwi dan Raja Nan Panjang pun berlangsung cukup lama. Serangan demi serangan Sabai lontarkan ke arah Raja Nan Panjang, begitupun sebaliknya. Namun, mereka berhasil mengelak dari setiap serangan. Kini hanya tinggal satu peluru yang tersisa di dalam pistol Sabainan Alwi. Ia harap serangan kali ini tepat mengenai jantung Raja Nan Panjang. Satu peluru berhasil mengenai jantung sang raja. Ia tergeletak sembari memegang pistolnya sendiri. Narawatu yang sedari tadi menyaksikan adu senjata antara suaminya dan Sabainan Alwi pun segera menghampiri jasad Raja Nan Panjang. Cepat bereskan mayat suami itu, saat menjijikan jika aku melihat dirinya yang begitu serakah. Ucap Sabainan Alwi menghampiri Narawatu yang sedang menangis di hadapan suami tercintanya. Ini semua karena ulahmu, suamiku meninggalkanku secepat ini. Ini semua karena dirimu. Teriak Narawatu di hadapan Sabainan Alwi. Ini semua setimpal dengan apa yang telah diperbuat suamimu kepada ayahku. Pengawal, cepat bawa jasad suamiku dan siapkan acara pemakaman untuknya. Panggil Narawatu kepada para pengawalnya. Baik, Ratu.
ucap para pengawal dan segera melaksanakan tugas yang diberikan oleh Narawatu. Sabainan Alwi pun segera pergi meninggalkan kerajaan Nan Panjang. Ia merasa lega karena telah membalaskan rasa sakit yang ayahnya alami. Akhirnya, Sabainan Alwi pun hidup bahagia bersama rakyatnya tanpa ada gangguan apapun.